Selamat datang di channel saya. Ini yang knowledge area nomor 10 ya, ke-7, yaitu Human Resource Management. Perkenalkan, nama saya Fahrul Zafrinda Prayogo, NRP 5214173 dari jurusan Sistem Informasi ITS, akan menjelaskan tentang Human Resource Management, yaitu dimana ini adalah knowledge area nomor 7 dari 10 knowledge area yang ada pada PMBOK. Dalam knowledge area manajemen proyek ini ada yang nomor 7 lah, Human Resource Management ya. Nah, ini perkenalkan, nama saya Fahrul dari MPTIB. NRP saya 5214173. Nah, apa sih Human Resource Management? Nah, pada tiap, kalau misalnya kita ke perusahaan kan pasti ada tuh HRD, Human Resource Development, Human Resource. Apa sih Human Resource itu? Human Resource itu artinya sumber daya manusia. Nah, bagaimana kalau misalnya di manajemen proyek ini, bagaimana kita melakukan manajemen terhadap manajemen terhadap sumber daya manusia yang ada. Jadi kan pasti di dalam proyek itu kan kita melibatkan banyak orang kan. Nah, jadi pas di Human Resource Management ini kita melakukan manajemen terhadap sumber daya manusianya. Jadi ada proses-prosesnya yang diperlukan untuk memberdayakan orang yang terlibat dalam proyek dengan cara yang paling efektif. Nah, prosesnya gimana? Seperti biasa pada tiap knowledge area itu ada planning, executing, dan controlling. Kalau di sini planning, acquiring, developing, managing. Nah, di sini pertama planning, lalu acquiring. Bagaimana planning? Yaitu merencanakan bagaimana cara human resource yang baik. Habis itu acquiring the project team, kita mendapatkan project teamnya bagaimana, habis itu mengembangkan gimana, habis itu baru kita manage timnya. Sekarang kita manage planning human resource, itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan project roles, responsibilities, dan reporting relationship. Output utama yaitu human resource plan. Nah, jadi kita pertama identifikasi dulu dan didokumentasikan, dicatat siapa aja nih yang berkontribusi dan yang mempunyai pengaruh terhadap proyek, siapa aja orang-orangnya. Terus habis itu roles-nya bagaimana di dalam proyek, apakah dia sebagai sponsor, apakah dia sebagai project manager, project owner, atau cuma partisipan aja. Terus itu ada responsibilities apa saja yang harus dia lakukan dan apa saja kewajiban dan hak dia. Di situ reporting relationship, jadi hubungannya antar orang yang di dalam proyek itu kayak gimana. Jadi gitu untuk planning human resource-nya. Lalu acquiring the project team. Nah, jadi kita menentukan personel siapa aja nih orang-orang yang bakalan kerja sama kita di dalam proyek. Nah, output utamanya itu resource calendar. Resource calendar itu bukan kalender tanggal ya, tapi isinya di mana ada orang-orang ini di proyek kita. Proyek kita dialokasikan kemana. Itu project staff assignment. Jadi staff dari proyek tersebut tugas-tugasnya apa, lalu project management plan update. Jadi dari project management plan yang tadi dibuat pas saat planning, kita update lagi untuk memasukkan nama-nama dari orang-orang yang kita sudah rekrut. Habis itu developing. Nah, jadi di dalam developing project team ini membangun skill individu dan kelompok untuk meningkatkan performa proyek. Nah, cara mendeveloping ini kita melakukan kayak penilaian, assessment. Nah, jadi setiap misalnya di planningnya ini kita bakalan melakukan penilaian terhadap karyawan atau tim project selama berapa bulan sekali, dan itu kita masukin di dalam project team development. Nah, itu managing project team. Nah, jadi saat melakukan ini project managing ini kita harus melacak kinerja anggota tim. Habis itu kita juga harus memotivasi anggota tim. Habis itu memberikan feedback yang tepat, dan habis itu menyelesaikan masalah konflik yang terjadi dalam internalnya. Habis itu kalau misalnya ada perubahan, kita harus membantu juga untuk meningkatkan kinerja proyek. Dan sebagai project manager kita juga harus bisa untuk melakukan memberikan motivasi terhadap tim supaya mereka bekerjanya nyaman dan senang sama kita. Output utama dari managing project team ini change request, project management plan updates, project document updates. Pokoknya intinya dari update dari dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Nah, pada saat
ini nih, ininya dulu deh, apa secara keseluruhannya, planning, executing, monitoring. Seperti yang saya bilang tadi, setiap model area pasti tahap-tahap ini. Kalau di sini itu human resource-nya, outputnya human resource plan, outputnya apa, dan dilihat deh di gambar ini. Setelah itu kita contoh implementasinya nih human resource plan. Nah ini pertama kita mengidentifikasikan, kita kan ngasih struktur organisasi nih. Struktur organisasi berarti tiap orang mempunyai roles-nya masing-masing. Jadi ini pada tahap identifikasi kita melakukan planningnya kayak gini. Sistem engineering apa aja yang dibutuhkan pada tiap-tiap departemen. Jadi departemen itu butuhnya berapa tim 1, 2, 3, 1, 2 gitu. Nah human resource plan. Terus ini penentuan pekerjaan. Nah tadi kan sebelum ini kan sebenarnya ada bagian acquire tim member gitulah. Pokoknya bagaimana kita ngambil dulu timnya siapa aja yang mau kerja sama kita, habis itu kita nentuin pekerjaan dia itu apa. Di sini ada kontrak, ada charter description. Nah di dalam sini juga human resource sumber daya manusianya juga perlu tahu tentang, kan ini baru kita rekrut nih, mereka juga harus tahu kontraknya kayak gimana, scope untuk proyek kita gimana. Makanya butuh diintegrasikan dengan knowledge area yang lain. Nah ini nih contohnya, ada step-stepnya sampai ujung-ujungnya worknya selesai, pekerjaan mereka selesai. Nah, terus ini aktivitas dari WBS. Nah WBS itu kan kita buat saat scope statement ya, jadi mereka juga harus di-floorkan juga bagaimana roles mereka di dalam project ini. Nah selanjutnya ini ada beberapa tips untuk managing project team. Nah terus habis itu observation and conversation. Jadi mengamati anggota tim saat bekerja untuk menilai bagaimana performa mereka. Jadi kita untuk melakukan manage project team itu kita harus melakukan pengamatan terus. Jadi kita harus selalu berada di sekitar mereka gitu. Kalau misalnya bagusnya, tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tapi kita harus melakukan controlling. Habis itu ada project performance appraisal. Jadi nilai kinerjanya dari jenis yang dibutuhkan bervariasi tergantung proyeknya itu gimana, tergantung kompleksitas proyeknya juga, terus kebijakan organisasinya gimana, terus yang ada di dalam kontrak itu juga harus dilihat juga bagaimana mereka seharusnya bekerja dan apa aja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Dan komunikasi juga salah satu hal yang penting dalam human resource management ini. Makanya ini juga harus diintegrasikan dengan communication management. Nah, kesimpulannya pada human resource management ini, jadi human resource management ini intinya untuk melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia dengan cara tadi ada tahap-tahapnya. Pertama plan, execution, sama controlling. Plannya kita nentuin dulu apa aja yang dibutuhkan di dalam project kita, posisi-posisi apa saja yang dibutuhkan. Habis itu setelah planning kita milih milih membernya yang mana aja yang harus dimasukkan ke roles tersebut. Habis roles tersebut dikasih orangnya, habis itu ditentukan pekerjaannya dia apa aja yang harus dikerjakan. Setelah dikerjakan kita melakukan controlling, dan di controlling ini kita juga harus diintegrasikan dengan knowledge area yang lain seperti communication management. Nah communication management kan pada di human resource ini juga sangat penting. Nah pada human resource ini kita diperlukan juga skill communication yang baik. Komunikasi yang baik dengan member itu adalah dengan cara kita selalu berada bersama mereka, dan kita apabila ada kesulitan kita harus membantu mereka sebagai project manager nih. Jadi seperti itu. Dan itu aja sih untuk yang human resource management.